Asia Tenggara dibuat terkejut, bukan karena mobil listrik, bukan karena pabrik raksasa, tetapi karena bus buatan Indonesia. Diam-diam, kendaraan ini kini beroperasi di 6 negara, tanpa sorotan media besar, tanpa klaim berlebihan, namun dampaknya mengubah peta industri kawasan. Asia Tenggara dibuat terkejut oleh sebuah fakta yang nyaris luput dari sorotan media utama. Di saat banyak negara masih menggantungkan sistem transportasi publiknya pada impor Eropa dan Jepang, Indonesia justru muncul dengan arah berbeda. Bukan melalui mobil penumpang atau kendaraan mewah, tetapi lewat bus. Bus buatan Indonesia perlahan masuk ke negara-negara yang selama ini dikenal sangat selektif. Fenomena ini terjadi tanpa deklarasi besar atau kampanye internasional. Namun dampaknya terasa nyata di lapangan. 6 negara mulai mengoperasikan bus produksi Indonesia dalam sistem transportasi mereka. Sebuah perubahan senyap pun dimulai. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering dipandang sebagai pasar otomotif. Negara-negara tetangga melihat Indonesia sebagai konsumen, bukan produsen utama. Namun persepsi itu mulai bergeser secara perlahan. Bus-bus buatan karoseri nasional mulai terlihat di luar negeri. Tidak hanya sebagai proyek uji coba, tetapi sebagai armada operasional. Hal ini menandai kepercayaan yang tidak datang secara instan. Kepercayaan lahir dari performa nyata di lapangan. Dan performa itulah yang mengubah pandangan kawasan. Keberhasilan ini terasa janggal bagi sebagian pengamat. Pasalnya, Indonesia tidak dikenal sebagai raksasa otomotif global. Teknologi mesin masih banyak bergantung pada pihak luar. Merek mobil nasional pun belum mendominasi pasar internasional. Namun justru di tengah keterbatasan itu, Indonesia menemukan celah. Celah tersebut berada di sektor bus dan transportasi massal. Sektor yang sering dianggap kurang prestisius. Padahal nilainya sangat strategis. Di balik layar, industri karoseri nasional telah bekerja lama. Mereka tumbuh dari kebutuhan lokal yang keras dan beragam. Jalan rusak, cuaca ekstrim, dan beban berat menjadi keseharian. Pengalaman itu membentuk karakter produk yang tangguh. Tanpa disadari, standar ini justru menjadi keunggulan global. Ketika bus Indonesia diuji di luar negeri, hasilnya mengejutkan. Daya tahan menjadi nilai utama yang diakui. Desain fungsional ikut memperkuat reputasi. Tidak banyak media internasional yang menyoroti pergeseran ini. Berita tentang bus jarang menjadi headline besar. Namun bagi para pengambil kebijakan, sinyalnya sangat jelas. Indonesia sedang mengubah posisinya di peta otomotif kawasan. Bukan sebagai penantang mobil Jepang atau Eropa, melainkan sebagai penyedia solusi transportasi publik. Sebuah posisi yang jarang diperebutkan secara serius. Namun sangat menentukan arah masa depan kota. Perubahan ini tidak terjadi tanpa arah kebijakan. Ada keputusan strategis yang diambil di tingkat nasional. Prabowo mulai mendorong industrialisasi berbasis kebutuhan nyata. Transportasi publik diposisikan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Bus dipandang sebagai infrastruktur, bukan sekadar produk. Pendekatan ini mengubah cara negara mendukung industri. Fokusnya bukan pada simbol, tetapi pada fungsi. Dan hasilnya mulai terlihat di luar negeri. Di sisi ekonomi, stabilitas menjadi faktor kunci. Purbaya memainkan peran penting dalam menjaga mesin kebijakan tetap berjalan. Industri karoseri membutuhkan kepastian, bukan janji. Akses pembiayaan dan iklim usaha menjadi penopang utama. Ketika stabilitas terjaga, pelaku industri berani melangkah keluar. Mereka mulai menerima pesanan dari luar negeri. Kontrak jangka panjang pun mulai terbentuk. Dari sinilah kepercayaan global tumbuh. Babak awal ini menandai sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar ekspor bus ke 6 negara, melainkan perubahan cara Indonesia melihat dirinya sendiri. Dari pasar menjadi pemain, dari pengikut menjadi penentu di segmen tertentu. Asia Tenggara mulai merasakan getaran perubahan ini. Walau belum semua menyadarinya, namun cerita besar itu telah dimulai. Pertanyaan besar mulai muncul di kalangan pengamat industri. Mengapa Indonesia tidak mendorong mobil penumpang sebagai andalan ekspor? Bukankah mobil lebih prestisius dan bernilai tinggi? Namun justru disitulah jebakan yang dihindari. Industri mobil global dikuasai oleh pemain lama. Eropa, Jepang, dan Korea telah membangun dominasi puluhan tahun. Masuk ke arena itu membutuhkan modal dan waktu sangat besar. Indonesia memilih jalur yang lebih rasional. Mobil penumpang bukan sekadar produk.
Ia adalah ekosistem raksasa yang sangat kompleks. Mulai dari mesin, transmisi, hingga elektronik canggih. Setiap komponen memiliki rantai pasok global. Kesalahan kecil bisa berujung kegagalan besar. Indonesia memahami keterbatasan struktur industrinya. Alih-alih memaksakan ambisi, strategi disusun lebih matang. Fokus diarahkan ke segmen yang bisa dimenangkan. BAS menawarkan peluang yang berbeda. Pasarnya stabil dan terus tumbuh. Kota-kota di dunia berlomba memperkuat transportasi publik. Kemacetan dan polusi menjadi masalah global. BAS menjadi solusi paling realistis dan cepat. Tidak membutuhkan infrastruktur ekstrim seperti kereta. Inilah celah yang dibaca oleh Indonesia. Sebuah peluang yang jarang disorot. Di segmen BAS, merek bukan segalanya. Fungsi dan keandalan jauh lebih penting. Operator transportasi melihat biaya jangka panjang. Mereka menilai daya tahan dan kemudahan perawatan. Disinilah karoseri Indonesia unggul. Pengalaman menghadapi kondisi keras menjadi modal utama. Desain disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Bukan sekadar estetika. Keunggulan lain terletak pada fleksibilitas. Karoseri Indonesia terbiasa bekerja berdasarkan pesanan. Setiap negara memiliki standar berbeda. Mulai dari tinggi bodi hingga kapasitas penumpang. Pabrikan besar sering kaku terhadap perubahan. Sebaliknya, Indonesia justru cepat beradaptasi. Perubahan desain bisa dilakukan tanpa proses panjang. Hal ini sangat dihargai pasar. BAS juga memiliki nilai strategis. Ia bersentuhan langsung dengan kebijakan publik. Ketika sebuah negara memilih BAS tertentu, keputusan itu melibatkan pemerintah dan operator. Artinya kepercayaan menjadi faktor utama. Sekali dipercaya, kontrak bisa berulang. Indonesia mulai memanfaatkan pola ini. Hubungan jangka panjang pun terbangun. Strategi ini tidak lahir secara kebetulan. Ia merupakan hasil pembacaan kondisi global. Prabowo mendorong pendekatan realistis dalam industri. Tidak semua sektor harus dikuasai sekaligus. Yang penting adalah memilih medan yang tepat. BAS dipandang sebagai pintu masuk global. Bukan tujuan akhir semata, melainkan awal dari ekspansi lebih luas. Dengan memilih BAS, Indonesia menghindari perang besar. Tidak perlu berhadapan langsung dengan raksasa otomotif. Sebaliknya, Indonesia menciptakan ruang sendiri. Ruang yang selama ini diabaikan pemain besar. Langkah ini mungkin terlihat sederhana. Namun dampaknya sangat strategis. Karena dari BAS, kepercayaan global mulai tumbuh. Dan cerita Indonesia di industri otomotif mulai berubah. Perubahan arah industri tidak terjadi tanpa kepemimpinan politik. Di bawah Prabowo, cara pandang negara terhadap industri mulai bergeser. Pembangunan tidak lagi hanya soal pertumbuhan angka, tetapi juga soal kemandirian dan posisi strategis. Industri dipandang sebagai alat kekuatan nasional, bukan sekadar pelengkap ekonomi. Transportasi publik masuk dalam kerangka besar itu. BAS menjadi bagian dari strategi negara. Prabowo melihat transportasi sebagai urat nadi peradaban. Tanpa sistem angkutan massal yang kuat, kota akan lumpuh. Masalah, kemacetan dan polusi tidak bisa diselesaikan dengan mobil pribadi. BAS menjadi solusi paling cepat dan terjangkau. Karena itu, produk BAS diperlakukan sebagai infrastruktur, bukan barang dagangan biasa. Pendekatan ini mengubah prioritas kebijakan. Industri dalam negeri mendapat perhatian lebih serius. Dalam berbagai kebijakan, keberpihakan mulai terasa. Standar nasional diperkuat agar setara internasional. Regulasi disederhanakan tanpa mengorbankan keselamatan. Sertifikasi diarahkan untuk mendukung ekspor. Prabowo mendorong diplomasi ekonomi berbasis produk nyata. BAS Indonesia dibawa dalam pembicaraan lintas negara. Bukan sebagai janji, tetapi sebagai bukti. Ini membuka pintu pasar baru. Pendekatan Prabowo cenderung pragmatis. Ia tidak memaksakan simbol-simbol besar. Yang dikejar adalah hasil di lapangan. Industri diberi target yang realistis. Jika bisa unggul di satu segmen, maka fokus diperkuat. BAS dipilih karena paling siap. Kapasitas industri sudah ada, tinggal diperluas dan diarahkan. Kepemimpinan ini memberi sinyal kuat ke pelaku industri. Negara hadir sebagai penopang, bukan penghambat. Pelaku usaha merasa lebih percaya diri. Mereka berani berinvestasi dan memperbesar kapasitas. Risiko ekspansi ke luar negeri mulai diambil. Karena ada kepastian arah kebijakan. Keberanian ini menjadi kunci. Tanpa itu, ekspor tidak akan terjadi. Prabowo juga menekankan pentingnya daya tahan.
Produk tidak boleh hanya lolos uji laboratorium. Ia harus tahan digunakan bertahun-tahun. Karena reputasi nasional dipertaruhkan, satu kegagalan bisa merusak kepercayaan. Karena itu, kualitas menjadi harga mati. Pendekatan ini sejalan dengan karakter karoseri nasional, yang terbiasa diuji di kondisi berat. Secara perlahan, hasil mulai terlihat. Negara-negara mitra merespons positif. Bus Indonesia tidak hanya dibeli, tetapi juga direkomendasikan, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Efek berantai pun mulai terbentuk. Tanpa perlu promosi besar, satu hal penting, keberhasilan industri bukan kebetulan pasar. Ia lahir dari kepemimpinan yang memberi arah. Prabowo tidak memilih jalan populer. Ia memilih jalan efektif. Dan BAS menjadi simbolnya. Sebuah strategi yang mungkin terlihat sederhana, namun berdampak jauh ke depan. Di balik arah politik, mesin ekonomi harus bekerja dengan presisi. Disinilah peran Purbaya menjadi krusial. Kebijakan ekonomi tidak selalu terlihat di permukaan, namun dampaknya menentukan hidup atau mati industri. Industri karoseri membutuhkan lebih dari sekadar semangat nasionalisme. Ia memerlukan stabilitas dan kepastian jangka panjang. Tanpa itu, ekspansi hanya menjadi wacana. Purbaya memahami tantangan ini sejak awal. Stabilitas makro menjadi fondasi utama. Nilai tukar, inflasi, dan suku bunga dijaga agar tetap terkendali. Bagi industri ekspor, fluktuasi berlebihan sangat berisiko. Kontrak luar negeri menuntut kepastian harga. Jika ekonomi tidak stabil, kepercayaan mitra akan runtuh. Purbaya memastikan risiko ini ditekan. Dengan kebijakan yang terukur dan konsisten, mesin ekonomi pun berjalan lebih tenang. Pembiayaan menjadi isu berikutnya. Industri karoseri bukan sektor dengan margin instan. Produksi bus membutuhkan waktu dan modal kerja. Akses pembiayaan yang mahal akan mematikan daya saing. Melalui kebijakan fiskal dan perbankan, ruang mulai dibuka. Skema pembiayaan dibuat lebih ramah industri. Tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian, pelaku usaha pun berani menerima pesanan besar. Purbaya juga melihat pentingnya kesinambungan proyek. Industri tidak bisa hidup dari pesanan sporadis. Ia membutuhkan aliran kerja yang stabil. Kepastian ini membuat investasi menjadi rasional. Pemerintah memberi sinyal kuat soal keberlanjutan. Transportasi publik tidak lagi bersifat proyek jangka pendek, melainkan agenda jangka panjang. Sinyal ini ditangkap baik oleh industri. Ekspor bus juga membutuhkan dukungan non-fisik. Administrasi, perizinan, dan kepabeanan harus efisien. Keterlambatan dokumen bisa berakibat fatal. Purbaya mendorong sinkronisasi antar lembaga. Proses dipangkas tanpa mengurangi akuntabilitas. Hal ini memang tidak dramatis. Namun efeknya sangat besar. Waktu dan biaya bisa ditekan. Pendekatan Purbaya bersifat teknokratis. Tidak banyak retorika di ruang publik. Fokusnya pada sistem yang bekerja. Ketika sistem berjalan, hasil akan mengikuti. Industri merasakan perubahan nyata, bukan janji, tetapi kemudahan. Kepercayaan pelaku usaha pun tumbuh. Mereka mulai berpikir jangka panjang. Sinergi antara arah politik dan ekonomi mulai terlihat. Prabowo memberi tujuan, Purbaya memastikan jalannya. Tanpa salah satu, strategi akan pincang. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan. Industri tidak dibiarkan berjalan sendiri, namun juga tidak dimanjakan berlebihan. Keseimbangan inilah yang jarang terjadi, dan justru menjadi kekuatan utama. Keberhasilan BAS Indonesia bukan hasil satu kebijakan. Ia lahir dari sistem yang saling menguatkan. Politik memberi arah, ekonomi memberi napas. Purbaya memastikan napas itu stabil, sehingga industri bisa melangkah jauh tanpa takut terhenti di tengah jalan. Dan pasar global pun mulai percaya. Industri karoseri Indonesia tidak lahir dari ruang steril. Ia tumbuh dari kebutuhan nyata di dalam negeri. Jalan berlubang, cuaca ekstrim, dan beban berlebih adalah keseharian. Setiap tantangan membentuk karakter produk yang dihasilkan. BAS tidak dirancang hanya untuk tampilan. Ia harus mampu bertahan dalam kondisi terburuk. Pengalaman inilah yang tidak dimiliki banyak negara lain. Dan justru menjadi fondasi keunggulan Indonesia. Daya tahan menjadi nilai pertama yang diakui pasar luar negeri. Struktur rangka dibuat untuk penggunaan jangka panjang. Material dipilih bukan hanya karena murah, tetapi karena cocok dengan kondisi iklim tropis.
Korosi, panas, dan kelembapan diperhitungkan sejak awal. Hal ini membuat usia pakai bus menjadi lebih panjang. Operator luar negeri sangat memperhatikan aspek ini, karena biaya perawatan menentukan keuntungan. Desain bus Indonesia juga berkembang secara unik, bukan mengikuti tren global secara mentah, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kabin dibuat lapang untuk mobilitas penumpang. Ventilasi diperhatikan agar nyaman di cuaca panas. Posisi pintu dan kursi diatur untuk efisiensi naik turun. Semua dirancang berdasarkan pengalaman lapangan, bukan sekadar simulasi desain. Keunggulan berikutnya adalah fleksibilitas produksi. Karoseri Indonesia terbiasa menerima pesanan khusus. Setiap negara memiliki regulasi berbeda, mulai dari tinggi bodi hingga konfigurasi kursi. Permintaan ini sering merepotkan pabrikan besar. Namun bagi karoseri nasional, hal itu sudah biasa. Perubahan desain dapat dilakukan cepat, tanpa mengorbankan kualitas. Kecepatan produksi menjadi faktor penting lainnya. Industri karoseri tidak terjebak birokrasi panjang. Pengambilan keputusan lebih sederhana. Koordinasi antar divisi berjalan langsung. Hal ini mempercepat proses dari desain ke produksi. Waktu pengiriman menjadi lebih singkat. Bagi pembeli luar negeri, ini nilai besar. Karena proyek transportasi memiliki tenggat ketat, biaya juga menjadi keunggulan kompetitif. Namun bukan karena kualitas ditekan, melainkan karena efisiensi sistem produksi. Tenaga kerja terampil tersedia melimpah. Rantai pasok lokal cukup kuat. Ketergantungan impor bisa ditekan. Hal ini menjaga harga tetap kompetitif, tanpa mengorbankan spesifikasi. Industri karoseri juga memiliki kemampuan adaptasi teknologi. Sasis dari berbagai merek dapat diintegrasikan, baik buatan Jepang, Eropa, maupun Tiongkok. Sistem kelistrikan disesuaikan dengan standar tujuan ekspor. Fitur keselamatan ditambahkan sesuai regulasi negara pembeli. Semua dilakukan tanpa mengubah karakter dasar produk. Kemampuan integrasi ini jarang dimiliki, dan menjadi nilai tambah penting. Di lapangan, keunggulan ini diuji secara nyata. Bus digunakan setiap hari dalam jam panjang. Kerusakan kecil cepat terdeteksi, dan perbaikan dapat dilakukan dengan mudah. Desain modular memudahkan perawatan. Suku cadang tidak rumit. Operator merasa lebih mandiri. Pengalaman operasional inilah yang kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Ekspor bus Indonesia tidak terjadi di satu wilayah saja. Produk nasional justru tersebar di berbagai kawasan dunia. Setiap negara memiliki karakter dan tantangan berbeda. Inilah yang menjadikan bus Indonesia benar-benar diuji. Bukan di laboratorium, tetapi di jalanan nyata. Dari iklim panas hingga medan berat, semua menjadi pembuktian kualitas. Dan hasilnya mulai berbicara. Di Asia Selatan, bus Indonesia menghadapi kepadatan ekstrim. Jalur perkotaan padat menjadi keseharian. Waktu operasi sangat panjang tanpa jeda. Sistem pengereman dan suspensi diuji tanpa ampun. Bus harus tetap stabil dan aman. Gangguan kecil bisa berakibat fatal. Namun performa yang konsisten mulai mencuri perhatian. Operator pun mulai menambah armada. Di kawasan Timur Tengah, tantangan berbeda muncul. Suhu tinggi menjadi musuh utama kendaraan. Mesin dan kabin harus tahan panas. Sistem pendingin menjadi faktor penentu. Bus Indonesia dirancang dengan sirkulasi udara optimal. Material interior dipilih agar tidak cepat rusak. Hasilnya, bus tetap nyaman beroperasi. Kepercayaan pun terbentuk. Afrika menghadirkan ujian paling berat. Kondisi jalan sering tidak ideal. Debu dan getaran menjadi tantangan harian. Bus dituntut kuat secara struktural. Kerusakan kecil bisa menghentikan layanan. Namun rangka bus Indonesia menunjukkan ketangguhan. Perawatan dapat dilakukan dengan sederhana. Ini menjadi keunggulan yang sangat dihargai. Di kawasan Oseania, standar keselamatan sangat ketat. Setiap komponen harus memenuhi regulasi tinggi. Uji teknis dilakukan secara detail. Kesalahan kecil bisa menggagalkan operasional. Bus Indonesia harus menyesuaikan spesifikasi. Dari sistem pintu hingga sabuk keselamatan. Proses ini memang menantang, namun berhasil dilalui. Negara lain menghadirkan kombinasi tantangan. Mulai dari perbedaan regulasi hingga budaya operasional. Penyesuaian tidak selalu mudah, namun fleksibilitas industri karoseri menjadi kunci. Setiap umpan balik dicatat dan diterapkan. Produk terus disempurnakan.
Pengalaman lintas negara menjadi aset besar, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang menarik, keberhasilan ini jarang diumumkan besar-besaran. Tidak ada klaim berlebihan di media internasional. Reputasi menyebar lewat kinerja. Operator merekomendasikan kepada operator lain. Proyek baru pun datang melalui jaringan informal. Inilah pemasaran paling efektif, berbasis kepercayaan lapangan, dan Indonesia mulai dikenal di segmen ini. 6 negara menjadi titik awal, bukan tujuan akhir ekspansi. Setiap pasar membuka peluang baru. Jalur ke negara lain mulai terbuka. BAS Indonesia tidak lagi dianggap alternatif murah, melainkan solusi yang terbukti. Medan uji nyata telah dilalui, dan hasilnya memperkuat posisi Indonesia di peta global. Keberhasilan ekspor BAS Indonesia mulai terasa di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, Indonesia lebih dikenal sebagai pasar otomotif terbesar. Namun kini perannya mulai bergeser menjadi produsen yang diperhitungkan. Perubahan ini memicu reaksi beragam dari negara tetangga. Beberapa melihatnya sebagai peluang kolaborasi. Sebagian lain memandangnya sebagai ancaman baru. Persaingan regional pun memasuki babak berbeda. BAS menjadi titik fokus yang tak terduga. Malaysia menjadi salah satu negara yang paling mencermati pergeseran ini. Negeri jiran memiliki sejarah panjang di industri otomotif. Mobil nasional menjadi simbol kebanggaan mereka. Namun di segmen BAS, persaingan terbuka lebar. Indonesia datang dengan pendekatan berbeda. Fokus pada fleksibilitas dan daya tahan. Hal ini menantang pemain lama, dan memaksa evaluasi strategi. Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga mulai menghitung ulang posisi. Thailand kuat di manufaktur otomotif. Vietnam agresif membangun industri kendaraan listrik. Filipina fokus pada perakitan dan pasar domestik. Di tengah itu, Indonesia mengambil jalur BAS. Segmen yang tidak banyak diperebutkan, namun justru vital bagi kota-kota berkembang. Keputusan ini mengubah peta persaingan. Transportasi publik kini menjadi isu regional. Pertumbuhan kota menuntut solusi massal. BAS menjadi pilihan paling cepat diterapkan. Negara yang mampu menyediakan solusi ini akan unggul. Indonesia mulai mengisi peran tersebut, bukan hanya sebagai penjual kendaraan, tetapi sebagai penyedia sistem. Ini meningkatkan nilai tawar regional. Dampak lain terlihat pada diplomasi ekonomi. Ekspor BAS membuka jalur komunikasi baru. Pemerintah dan operator asing mulai berinteraksi. Kerja sama tidak hanya soal jual beli, tetapi juga pelatihan dan perawatan. Hal ini memperdalam hubungan antar negara. Indonesia mendapatkan posisi strategis di luar sektor tradisional. Persaingan ini juga mendorong peningkatan kualitas. Industri nasional dituntut menjaga standar, karena reputasi membawa nama negara. Kesalahan kecil bisa berdampak luas. Hal ini memacu disiplin industri. Standar keselamatan diperketat. Inovasi terus didorong, agar keunggulan tetap terjaga. Bagi Asia Tenggara, fenomena ini menjadi cermin bahwa keunggulan tidak harus di segmen populer. Negara bisa memilih jalur spesifik dan tetap menjadi pemain penting. Indonesia menunjukkan contoh nyata bahwa strategi yang tepat bisa mengubah posisi tanpa harus menjadi raksasa di semua bidang. Cukup unggul di satu segmen kunci. Perubahan ini belum selesai. Dampaknya akan terus berkembang. Negara-negara tetangga akan menyesuaikan langkah. Persaingan akan semakin dinamis. Namun satu hal telah jelas. Indonesia tidak lagi sekadar pengikut. Di segmen BAS, peran kepemimpinan mulai terlihat. Dan Asia Tenggara harus mengakuinya. Keberhasilan BAS Indonesia tidak datang dengan hiruk-pikuk. Tidak ada deklarasi kemenangan atau kampanye besar. Semua berjalan perlahan dan terukur. Pendekatan ini sering luput dari perhatian publik. Namun justru disitulah kekuatannya. Strategi senyap memberi ruang untuk fokus bekerja, tanpa tekanan ekspektasi berlebihan. Hasilnya tumbuh secara alami. Prabowo dan Purbaya tidak menjual mimpi instan. Mereka membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Arah industri ditentukan dengan jelas. Mesin ekonomi dijaga agar tetap stabil. Industri diberi ruang bernapas, namun tetap dituntut menghasilkan. Pendekatan ini menumbuhkan disiplin, bukan euforia sesaat. Industri karoseri bekerja jauh dari sorotan. Peningkatan kualitas dilakukan secara bertahap. Setiap proyek dijadikan bahan evaluasi. Kesalahan kecil dicatat dan diperbaiki. Tidak ada ruang untuk puas diri, karena pasar global tidak memberi toleransi.
Strategi ini menuntut konsistensi tinggi. Namun hasilnya bertahan lama. Keunggulan strategi senyap terletak pada adaptasi. Tanpa sorotan besar, perubahan bisa dilakukan cepat. Desain disesuaikan sesuai kebutuhan pasar. Proses produksi diperbaiki tanpa tekanan publik. Inovasi berjalan lebih leluasa. Fokus tetap pada fungsi dan kualitas, bukan pada pencitraan. Hal ini jarang dipahami di era media sosial. Pasar global merespons pendekatan ini dengan positif. Kepercayaan tumbuh karena performa, bukan karena janji. Operator transportasi melihat hasil nyata. Bus beroperasi stabil dari hari ke hari. Biaya perawatan terkendali. Layanan publik berjalan lancar. Reputasi pun terbentuk secara organik. Strategi ini juga mengurangi risiko kegagalan besar. Tidak ada target bombastis yang harus dikejar. Ekspansi dilakukan sesuai kapasitas industri. Setiap langkah dihitung dengan cermat. Jika satu pasar belum siap, fokus dialihkan. Fleksibilitas menjadi kunci. Hal ini menjaga keberlanjutan, bukan sekadar pencapaian sesaat. Di tengah persaingan global yang agresif, pendekatan senyap justru menjadi pembeda. Negara lain berlomba menarik perhatian. Indonesia memilih membangun kepercayaan. Langkah ini mungkin tidak populer, namun efektif dalam jangka panjang. Karena kepercayaan sulit digoyahkan. Sekali terbentuk, ia bertahan. Strategi senyap ini mulai membentuk pola baru. Industri nasional belajar bergerak tanpa gaduh. Fokus pada hasil, bukan sorak-sorai. Pendekatan ini menular ke sektor lain. Bus menjadi contoh konkret, bahwa kerja tenang bisa menghasilkan lompatan besar, tanpa perlu banyak bicara, dan dunia mulai memperhatikannya. Bus kini tidak lagi dipandang sekadar alat transportasi. Ia berubah menjadi instrumen ekonomi strategis. Setiap unit yang diekspor membawa nilai lebih dari sekadar harga jual. Di dalamnya terdapat tenaga kerja, teknologi, dan rantai pasok nasional. Ekspor bus menciptakan efek berlapis. Dari industri baja hingga komponen interior, semua bergerak mengikuti. Inilah kekuatan ekonomi yang sering luput dari perhatian. Nilai tambah bus terletak pada kompleksitasnya. Tidak seperti komoditas mentah. Bus adalah produk industri dengan banyak proses. Setiap proses menyerap tenaga kerja terampil. Hal ini menciptakan lapangan kerja berkualitas. Bukan sekadar pekerjaan sementara, dampaknya terasa di daerah industri. Dan memperkuat ekonomi lokal. Dalam neraca perdagangan, bus memberi kontribusi positif. Setiap kontrak ekspor membantu menekan defisit. Arus devisa menjadi lebih stabil. Karena kontrak bus biasanya berjangka menengah. Tidak bersifat spekulatif. Hal ini memberi kepastian bagi pelaku usaha. Sekaligus bagi negara, stabilitas ekonomi pun terbantu. Bus juga memperluas pengaruh Indonesia di luar angka ekonomi. Ia menjadi alat diplomasi senyap. Ketika bus Indonesia beroperasi di luar negeri, hubungan teknis pun terbentuk, mulai dari pelatihan hingga perawatan. Interaksi ini menciptakan kedekatan jangka panjang. Indonesia tidak hanya menjual produk, tetapi membangun kehadiran. Keunggulan bus sebagai senjata ekonomi terletak pada keberlanjutan. Transportasi publik akan selalu dibutuhkan. Pertumbuhan kota tidak akan berhenti. Kebutuhan armada terus berulang. Ini menciptakan pasar yang relatif stabil. Tidak mudah terguncang tren. Indonesia membaca peluang ini dengan tepat, dan memposisikan diri sejak awal. Strategi ini juga memperkuat kemandirian industri. Ketergantungan pada sektor tradisional berkurang. Ekonomi menjadi lebih beragam. Risiko krisis dapat ditekan. Bus menjadi salah satu penopang baru. Bukan satu-satunya, namun cukup signifikan untuk memberi keseimbangan. Di tingkat industri, bus memacu inovasi lanjutan. Teknologi keselamatan terus ditingkatkan. Efisiensi energi mulai menjadi perhatian. Desain ramah lingkungan dikembangkan. Semua ini menyiapkan lompatan berikutnya menuju transportasi masa depan, tanpa harus memulai dari nol. Fondasi sudah terbentuk. Ketika negara lain baru merancang strategi, Indonesia telah melangkah lebih dulu. Bus menjadi bukti pendekatan realistis. Tidak glamor, namun efektif. Keunggulan ini memberi posisi tawar. Di tengah persaingan global, bus bukan lagi sekadar kendaraan. Ia telah menjadi senjata ekonomi baru. Apa yang terjadi pada industri bus Indonesia bukanlah kebetulan semata. Ia merupakan hasil dari pilihan strategis yang dihitung dengan cermat.
Di tengah hiruk-pikuk persaingan otomotif global, Indonesia memilih jalur berbeda. Bukan jalur paling populer, tetapi jalur yang paling mungkin dimenangkan. BAS menjadi simbol pendekatan realistis tersebut. Pendekatan yang berangkat dari kekuatan nyata, bukan dari ambisi kosong, dan hasilnya kini terlihat jelas. Peran Prabowo memberi arah besar pada perubahan ini. Ia menempatkan industri sebagai alat kekuatan nasional, bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Transportasi publik dipandang sebagai fondasi peradaban modern. Keputusan untuk mendukung BAS bukan langkah kecil. Ia adalah keputusan strategis jangka panjang, yang mempertimbangkan kebutuhan dunia, sekaligus kapasitas nasional. Di sisi lain, Purbaya memastikan arah itu bisa dijalankan. Tanpa stabilitas ekonomi, strategi hanya akan menjadi dokumen. Mesin kebijakan dijaga agar tetap bekerja. Pembiayaan, kepastian, dan keberlanjutan menjadi fokus. Industri tidak dibiarkan berjalan sendiri, namun juga tidak dimanjakan berlebihan. Keseimbangan inilah yang menciptakan daya tahan dan memungkinkan ekspansi global. 6 negara yang menggunakan BAS Indonesia menjadi bukti nyata, bukan janji, bukan proyeksi, tetapi operasi harian yang berjalan di lapangan. BAS diuji oleh panas, beban, dan waktu. Ketika BAS tetap berfungsi, kepercayaan pun tumbuh dengan sendirinya. Reputasi Indonesia terbentuk tanpa banyak bicara, dan itu jauh lebih kuat. Dampak dari keberhasilan ini melampaui angka ekspor. Ia mengubah cara kawasan memandang Indonesia. Dari pasar besar menjadi produsen strategis. Dari pengikut menjadi penentu di segmen tertentu. Asia Tenggara mulai merasakan pergeseran ini. Persaingan tidak lagi soal siapa paling besar, tetapi siapa paling tepat memilih medan. Dan Indonesia telah memilihnya. BAS hanyalah awal dari cerita yang lebih luas. Ia menjadi pintu masuk menuju penguatan industri lain. Rantai pasok tumbuh, tenaga kerja terampil berkembang, inovasi mulai berakar. Semua bergerak dari satu keputusan sederhana. Memilih fokus yang tepat, dan mengembangkannya secara konsisten. Perubahan ini mungkin terjadi tanpa sorotan besar, namun dampaknya bersifat struktural. Ia membentuk fondasi baru bagi ekonomi nasional. Fondasi yang tidak mudah digoyahkan, karena dibangun dari pengalaman nyata, bukan dari sensasi sesaat. Strategi senyap ini justru menjadi kekuatannya, karena dunia menilai dari hasil. Kini, ketika BAS buatan Indonesia melaju di berbagai negara, ia membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia membawa cerita tentang strategi, disiplin, dan keberanian memilih jalur sendiri. Cerita tentang bangsa yang memahami kapasitasnya dan berani memaksimalkannya. Perubahan itu sudah terjadi, tidak lagi bisa diabaikan, dan masa depan industri Indonesia sedang bergerak ke arahnya. Perubahan besar sering tidak datang dengan gemuruh. Ia datang perlahan, nyaris tanpa disadari. BAS buatan Indonesia yang kini beroperasi di berbagai negara adalah buktinya. Bukan hasil kebetulan, melainkan strategi yang dijalankan dengan disiplin. Jika arah ini terus dijaga, BAS mungkin hanya awal dari cerita yang jauh lebih besar. Jika Anda merasa video ini membuka sudut pandang baru tentang industri Indonesia, jangan lupa klik tombol like agar lebih banyak orang bisa melihat fakta ini. Subscribe channel ini untuk mengikuti analisis mendalam lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan laporan penting berikutnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah strategi BAS ini sudah tepat? Atau justru ada sektor lain yang seharusnya didorong lebih dulu? Diskusi Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukungan Anda adalah alasan kami terus menghadirkan laporan yang tajam dan berbeda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.